buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu, Yesus. Biar kita boleh nyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tunjukkan tak jemu kasih setia dan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Biar kita rasakan kasih setia Tuhan yang turun atas kita masing-masing. Dan biar kita boleh senantiasa menyanyikan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kebaktian hari ini Kamis 21 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta Untung Irwanto dengan tema Suarakan Kabar Baik dalam Sukacita. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita, dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan sebanyak 2 kali. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dapat terjadi dan terselenggara oleh karena sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom saudara-saudara. Tema di dalam ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus berjudul Suarakan Kabar Baik dalam Sukacita. Sebagai jemaat Tuhan dan juga para simpatisan Gereja Kristen Pasuruan, firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam surat 2 Timotius 4 ayat yang kedua, untuk memberitakan kabar baik, untuk mewartakan kabar baik, supaya kita dengan tekun dan setia. Paulus di dalam surat 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah
apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian juga tema pada pagi hari ini, kita bersama-sama diajak oleh Tuhan untuk tetap menyuarakan kabar baik itu di dalam sukacita, baik dalam keadaan atau situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita tetap menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang besar, maupun tak segera berita mulia menghibur dibala, menghibur dibala, menghibur dibala. Kepada manusia menghibur dibala, diganti yang tetap derita yang berat, hilangnya dibala harinya, janjinya pun menghibur dibala, menghibur dibala, menghibur dibala. Roh Allah yang kudus beriman sebarkan wartanya kepada manusia menghibur dibala. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita, kesalahan dan kecemaran kita. Kita ambil waktu sebentar untuk berdoa secara pribadi demi pribadi, untuk mengaku salah, dosa dan kecemaran kita. Dengan tulus, jujur, kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami, ya Tuhan. Baik dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak lakukan sengaja, tetapi itu pun juga dosa dan kelemahan kami. Terhampar di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami. Segala dosa, kecemaran, kesalahan, dan pemberontakan kami yang sudah terhampar di dalam pengakuan dosa-dosa kami. Baik melalui perkataan, baik melakukan apa yang kami katakan tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Baik kami lakukan kesaksian dan karya kami yang berlaku serong di hadapan-Mu, yang melanggar titah-titah-Mu, maupun juga dalam ingatan kami, dalam kehidupan kami, di dalam kami berorientasi lebih kepada dunia daripada kami berfokuskan dengan perkara-perkara Tuhan. Lihatlah kedalaman kami jatuh, lihatlah kami semakin terperangkap di dalam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat, sengaja maupun tidak. Ketika kami berani mengakui bahwa kami penuh dengan kesalahan,
dosa-dosa dan kecemaran, maka kami akan dihapus dosanya. Kami akan diberikan sukacita dan kebahagiaan yang penuh, yaitu ketika kami disucikan atas setiap kecemaran, kesalahan, dan dosa yang kami perbuat. Ketika kami mengalami kehidupan yang bertobat dan mau hidup di jalan-jalan-Mu yang benar, maka kami juga mau disucikan atas setiap kesalahan, dosa, kecemaran yang sudah kami perbuat. Maka kami disebut orang yang berbahagia, orang yang dapat mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mengakuinya di hadapan-Mu. Kami penuh celah, dosa, kecemaran yang sudah kami perbuat. Hanya di dalam Kristus Yesus yang mampu dan bisa menghapus dosa-dosa kami, sehingga damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami, sehingga sukacita Kristus dan kasih Kristus itu terjelma kembali dalam setiap pribadi dan keluarga kami. Terima kasih ya Kristus Tuhan, Engkaulah juru selamat kami yang mampu dan bisa melakukannya. Amin. Jemaat diminta untuk berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa mohon pimpinan Roh Kudus ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mempergumulkannya. Biarlah Roh Kudus menuntun dan membukakan visi dan misinya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang, ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih apabila kami sudah diberikan pengampunan dosa, apabila kami sudah diperkenankan untuk memuji-muji kebesaran nama-Mu. Tibalah kiranya kami dipuaskan seperti domba yang kehausan akan firman-Mu, seperti domba yang menginginkan air kehidupan, yaitu firman Allah yang membuat kami kuat di dalam kami berjalan, di dalam kami berkarya, di dalam kami melakukan perkara-perkara yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Kami tahu Tuhan hanya firman-Mu yang membuat kami mengalami kekuatan penghiburan dan juga mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, baik makanan jasmani maupun juga makanan rohani. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu dan juga untuk menguraikan isi hati-Mu. Singkirkan kami dari segala kuasa di luar Tuhan, dan singkirkan kami semua dari keinginan daging kami, supaya kami bisa terfokus dengan firman kebenaran. Ya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami, Raja gereja kami, firman-Mu sungguh kami nantikan. Firman-Mu sungguh akan membukakan setiap tujuan dan misi Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pimpinan bagi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus membukakan pikiran bagi kami sekalian dan juga membukakan perkara-perkara Tuhan yang selalu membawa sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus pimpin kami dan Roh Kudus tuntun kami dari segala apa yang salah. Terima kasih ya Sang Firman, terima kasih ya Allah Bapa yang berfirman dan juga pimpinan Roh Kudus. Ya Kristus Tuhan Sang Firman kebenaran, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dan sukacitanya bersama dengan saudara dan saya. Dan juga Tuhan biarlah mengaruniakan kesehatan bagi saudara dan saya. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merawat iman kita, memelihara iman kita untuk menghayati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Mungkin ada suatu pergumulan dan suatu pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa kita merayakan dan merawat iman kita di dalam kita melakukan atau menyelenggarakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Mungkin ada pergumulan, apa pentingnya kita merayakan dan memperingati hari kenaikan seorang manusia, seorang yang dianggap sebagai Tuhan bagi kita. Bukan sekedar manusia saja, bukan sekedar Tuhan saja, tetapi Tuhan yang menjadi manusia yang tanpa dosa, Allah yang bersedia menjadi daging tanpa dosa, Allah yang 100% kealahannya sebagai Allah yang bertahta di surga, Allah yang sempurna. Mengapa itu begitu penting bagi kita? Mengapa hal itu adalah suatu pergumulan bagi kita untuk kita pertimbangkan? Kalau gereja mesti merawat iman dan memelihara hari kenaikan Tuhan Yesus dalam kebaktian ini. Jawaban hal itu atau jawaban pergumulan tersebut bisa dikatakan bahwa kalau kita hanya merayakan dan merawat iman seorang manusia naik ke surga, lalu kita peringati dan kita rayakan, itu sesuatu yang tidak istimewa. Itu sesuatu yang menurut kita biasa-biasa saja. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau kita memperingati dan merayakan seorang manusia yang pernah naik ke surga dalam usianya yang sangat tua, dia bernama Henokh. Dalam usia 365 tahun, ia hidup bergaul dengan Allah. Ia selalu mendengar tentang visi dan misi Allah. Ia menjadi sahabat Allah. Ia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa.
sehingga Allah memperkenankan Henokh untuk masuk surga. Di dalam kitab Kejadian 5 ayat 24, disitulah kesaksian di mana Henokh karena bergaul dengan Allah, maka Henokh diangkat ke surga. Henokh dipandang oleh Tuhan layak masuk surga. Bahkan di dalam surat Paulus di jemaat Ibrani, khususnya di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima dikatakan demikian. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tentunya kita tidak memperingati Henokh yang taat dan setia kepada Allah sehingga ia terangkat ke surga. Gereja dan orang Kristen tidak memperingati dan merayakan kenaikan dari Henokh yang terangkat ke surga. Gereja dan orang Kristen juga tidak merayakan dan mengingat kenaikan dari seorang nabi dalam perjanjian lama yang sudah terangkat ke surga, yang masuk ke surga. Nabi itu adalah Nabi Elia. Elia juga terangkat ke surga. Ketika Elia bercakap-cakap dengan Elisa, maka datanglah kuda-kuda yang berapi dan kereta yang berapi di dalamnya, maka lenyaplah Elia terangkat ke surga. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dikatakan demikian tentang Elia. Sedang mereka berjalan terus, Elia dan Elisa berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jemaat Tuhan, Elia juga tidak dikenang-kenang, tidak dirayakan, tidak diperingati hari kenaikannya. Tidak ada gereja yang menghayati dan merayakannya hari kenaikan Elia ke surga. Mengapa mereka itu tidak seistimewa dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus harus diperingati hari kenaikannya ke surga? Mengapa gereja dan orang Kristen menganggap hal ini amat penting, bahwa kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus begitu penting bagi kita? Mengapa begitu penting? Karena justru Tuhan Yesus pergi ke surga memberikan berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang istimewa. Yang pertama, berkat itu adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia membuktikan untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berkat pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya, kepada gerejanya, adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan tempat bagi kita, memberikan jaminan tempat bahwa saudara dan saya akan masuk surga. Yesus harus naik ke surga untuk membuktikan bahwa surga itu adalah miliknya.
saudara dan saya adalah miliknya. Sehingga jaminan masuk surga itu adalah jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti kita raih. Berkat yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Berkat yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga adalah berkat yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Bapanya. Tuhan Yesus telah berkorban, bukan hanya penderitaan, tetapi juga salib, yaitu kematian, telah menimpanya, telah dialaminya. Ketika Tuhan Yesus itu taat kepada Bapanya untuk melakukan kehendak Bapanya, maka Bapanya mempermuliakan dia. Dikatakan di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-32 demikian. Injil Yohanes 13 ayat 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Tuhan Yesus dengan kata sudah selesai, Ia sudah melakukan ketaatan kepada Bapanya untuk menebus dosa manusia. Maka Bapanya mempermuliakan Yesus karena Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapanya. Taat sampai mati, memikul salib, mengalami kematian di atas bukit Kalvari untuk menebus dosa manusia dan dosa dunia ini. Sehingga berkat yang kedua, Tuhan Yesus dipermuliakan Bapanya, maka Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa memandang bahwa Yesus itu diperkenankan untuk duduk di tempat atau posisi yang terhormat, posisi yang sangat layak di sebelah kanan Allah Bapa. Ia terus berdoa untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa masuk dalam kerajaan surga, setia sampai mati, seperti Yesus lakukan, setia sampai mati kepada Bapanya. Dalam pengakuan iman rasuli, dalam ibadah khususnya Gereja Kristen Indonesia, juga disebut rumusan pengakuan iman rasuli yang mengatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itulah berkat yang kedua bagi Tuhan Yesus, bagi kita berkatnya bukan hanya kita diberkati secara jasmani, tetapi juga kita diberkati secara rohani, yaitu dikuatkan untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang telah diperkenankan oleh Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa, dalam posisi, dalam keadaan yang sangat terhormat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan juga diberi kemuliaan untuk selalu berada, selalu ada dalam posisi bersama dengan Kristus yang terhormat dan termulia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Kristus. Iman kita akan terus bertumbuh dengan baik karena kita punya Tuhan Yesus yang memiliki posisi di sebelah kanan Allah Bapa. Berkat yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga. Ia mendapatkan sebuah jaminan bahwa setiap murid-murid Tuhan, setiap murid Yesus akan diberikan pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus
naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus kepada para murid-Nya, seperti yang ada di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan Yesus mengatakan dengan perkataan demikian, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Berkat yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga. Ia akan mencurahkan Roh Kudus, sehingga saudara dan saya tidak sendirian, saudara dan saya tidak yatim piatu menghadapi persoalan apapun, termasuk persoalan ketika kita menghadapi bahaya COVID-19. Di tengah-tengah kita menghadapi masalah keluarga, di tengah-tengah kita menghadapi persoalan ekonomi, di tengah-tengah kita sedang sakit, maka kita percaya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita tidak membiarkan kita sendiri, tidak membiarkan kita kesepian. Kita akan dibimbing, dituntun, kita akan selalu ada dalam penghiburan dan kekuatan. Roh Kudus akan memimpin kita. Berkat yang keempat, jemaat Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga, ada berkat yang luar biasa. Saudara dan saya diberi anugerah dan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion. Kabar baik Allah telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya dia menderita, tetapi juga mati. Bukan hanya mati, dia bangkit. Bukan hanya dia bangkit, tetapi juga memberikan pimpinan Roh Kudus. Dan juga memberikan Roh Kudus bagi kita semua. Evangelion. Maka saudara dan saya, marilah kita semua berani untuk mewartakan kabar baik dalam sukacita Kristus. Beritahukan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memiliki 4 berkat yang boleh kita jadikan sebagai berkat dari Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kita, bagi gereja pada umumnya. Maka jemaat Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang bersedia menyuarakan kabar baik dalam sukacita, baik waktunya itu dalam keadaan yang tidak enak maupun tidak enak, dalam situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dalam situasi dan kondisi ada masalah atau wabah COVID-19, Tuhan memberikan kepada kita pimpinan Roh Kudus. Mari kita terus menyuarakan kabar baik dalam sukacita Kristus. Biarlah kita berani untuk merawat iman kita, menghayati di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita rawat iman kita, perlu gereja menyelenggarakan hari atau kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga bukan sebagai manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang tanpa dosa, Allah yang sesungguhnya, Allah yang berani untuk menjadi daging. Kenaikan Tuhan Yesus adalah hari yang memiliki hari yang perlu kita kenang dan kita rawat, yang begitu istimewa dan begitu penting. Dan tentu berbeda kalau kita bandingkan, kita mau mengenang dan mau menghayati kenaikan Elia maupun juga kenaikan dari Henokh. Jemaat Tuhan, biarlah kita dengan sukacita yang penuh terus menyuarakan kabar baik. Gereja, saudara dan saya jangan putus-putusnya untuk mendapat 4 berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sekalian. Terus berjuang, Tuhan Yesus berkati. Terus berusaha,
untuk mewartakan Injil-Nya dengan sukacita. Biarlah nama Tuhan dan juga biarlah Roh Kudus memberikan kepada kita terus pimpinan dan penyertaan-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami dan juga Raja kehidupan gereja. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang menjadikan kami punya visi dan misi untuk terus menghayati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika kami memiliki Tuhan Yesus, kami memiliki visi untuk memuliakan Tuhan, maka kami memiliki misi untuk dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, kami boleh beribadah untuk merawat iman kami dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami sudah mendapat berkat-berkat-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu ini semakin membuat kami secara pribadi, bahkan juga secara keluarga demi keluarga, mewartakan kabar baik ini dengan penuh sukacita. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, kami terus mewartakannya dalam pimpinan Roh Kudus. Perkenankan kami juga untuk bersama-sama mengangkat doa untuk kebaktian umum, kebaktian pemuda, kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja secara online di Gereja Kristen Indonesia Pasuruan dan Gereja Kristen Indonesia Sesinode Jawa Timur, serta gereja-gereja tetangga kami. Biarlah ibadah online ini dapat menginspirasi dan mengaspirasi, apalagi mentransformasi mereka, bukan sekedar mereka diberikan info tentang firman Tuhan dan khotbah yang diselenggarakan dalam kebaktian online, tetapi juga mereka mengalami pengubahan diri, mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga kebaktian online ini diberkati oleh Tuhan, membuat mereka bisa menyatakan tetap kuat, bertumbuh imannya, bahkan juga mengalami pertumbuhan iman yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Raja Gereja kami juga bersama-sama mengangkat doa
untuk pemimpin-pemimpin negara di mana-mana, beserta dengan seluruh rakyatnya termasuk para pemimpin Indonesia, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota dari lembaga MPR, DPR, DPRD, sampai para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para ketua rukun warga, para ketua rukun tetangga yang berada di pelosok-pelosok daerah. Berikanlah mereka hikmat untuk memimpin semua warga negara dan rakyatnya, supaya mereka memiliki hikmat di dalam mereka menghadapi persoalan termasuk wabah COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami, memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin kami sampai pelosok-pelosok daerah kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari segala apa yang jahat, bahkan juga perlindungan dari segala sakit penyakit, khususnya perlindungan diri dari musibah virus COVID-19. Ya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami juga bersama-sama mengangkat doa untuk para dokter di garda depan. Mereka berjuang untuk menghadapi musibah virus COVID-19. Para perawat, para tenaga sukarelawan, para ahli medis, para cleaning service di rumah sakit yang mereka bekerja. Ketika mereka berjuang dalam penanganan virus corona, kiranya juga Tuhan melindungi dan memberikan penyertaan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19, meskipun mereka seringkali tertolak dan ditolak, tetapi Tuhan tidak akan menolak mereka untuk berbela rasa, untuk memberikan penyertaan, perlindungan, bahkan juga pertolongan, supaya mereka tidak diasingkan oleh masyarakat sekitarnya. Mohon kiranya Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersedia memberikan mereka kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera. Ya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami juga bersama-sama mengangkat doa untuk anggota-anggota jemaat GKI Pasuruan yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang ada dalam keterbatasan fisik, dalam kehidupan mereka yang sudah rentak. Kesehatan seringkali menjadi hal yang langka dalam kehidupan mereka. Para usiawan yang mengalami lemah tubuh, tengoklah mereka Tuhan, lawatlah mereka satu persatu, kuatkan imannya dan pertumbuhan imannya untuk selalu berdoa dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang mungkin saat ini putus asa, kehilangan pekerjaan, ataupun juga kehilangan masa depan, atau juga dalam kebuntuan pemikiran mereka, ataupun juga mereka sedang di PHK, pemutusan hubungan kerja. Tuhan, kuatkan para anggota jemaat yang mengalaminya. Bahkan juga bersama-sama dengan rakyat Indonesia ini, Engkau akan kuatkan dalam segi penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang terbeban berat dengan persoalan, bukan hanya persoalan rumah tangga, bukan hanya persoalan tentang sakit penyakit, tetapi juga persoalan mereka sedang mengalami kehidupan yang terpuruk karena kehilangan pekerjaan atau ekonomi atau hasil ekonomi yang kurang. Tuhanlah yang akan memberikan penyertaan, sumber kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersama-sama mengangkat doa untuk hamba Tuhan, pendeta dan keluarganya, para guru dan keluarganya, kepala sekolah Elkana dan keluarganya, para karyawan Satpam sekolah Elkana dan keluarganya, para pengurus yayasan sekolah Elkana dan keluarganya, para penetua dan keluarganya, para aktivis gereja dan keluarganya. Kami berdoa untuk tata usaha gereja dan keluarganya, Satpam gereja dan keluarganya, koster gereja dan keluarganya. Kami memanjatkan doa kami
memohon belas kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat kesehatan, berkat kehidupan, berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat pemeliharaan dan perlindungan serta menjauhkan mereka dari apa yang jahat. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka sukacita dan damai sejahtera, dan berikanlah mereka ketentraman hati ketika menghadapi apapun persoalan mereka, termasuk wabah COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama mengangkat doa untuk keberadaan dan pemeliharaan yang bersumber dari Tuhan Yesus bagi keberlangsungan kehidupan dari program-program Majelis GKI Pasuruan dan komisi-komisinya, program-program Sekolah Elkana, program-program Yayasan Sekolah Elkana, bahkan program-program dari Bapuscem Probolinggo. Kiranya juga Tuhan Yesus terus-menerus menjadikan mereka menjadi berkat dan alat-alat yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan masyarakat yang ada di masyarakat sekitarnya, baik di kota Pasuruan ini maupun juga Bapuscem yang ada di Probolinggo. Ya Tuhan Yesus yang merupakan sumber berkat, pemeliharaan dan perlindungan serta keselamatan kami, biarlah kami juga terus mendoakan mereka yang saat ini di kota Pasuruan, semua warga negaranya yang ada dalam kehidupan mereka, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan juga mau taat melakukan tugas sebagai warga negara dalam pembatasan sosial, khususnya mereka mau membatasi diri untuk tidak berkumpul atau untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka selalu bersinggungan dengan orang lain, sehingga mereka bisa melakukan social distancing, sehingga mereka bisa melakukan psychological distancing, bahkan PSBB yang mereka lakukan bisa terjadi. Demikianlah ya Tuhan Yesus pokok-pokok doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam suatu nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami pengajaran tentang doa kepada Tuhan yang mengatakan demikian. Kami menghadapi surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening gereja atau diberikan kepada masing-masing koordinator sektor. Untuk menyatakan syukur kita melalui persembahan ini, kita akan menyanyikan dari PKJ 145 baitnya yang pertama, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan tolonglah kami untuk terus dapat merawat iman kami dengan tetap setia dan bersedia untuk menyuarakan kabar sukacita dengan tulus hati dan penuh sukacita, supaya banyak orang juga mengalami sukacita seperti kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, untuk boleh Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan melalui GKI Pasuruan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan terus menolong kami untuk senantiasa dapat mengucap syukur melalui berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dan Engkau berikan kepada setiap kami. Terimalah persembahan kami ini yang kami serahkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus serta merindukan berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Bawalah bencanamu, Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bencanamu yang kosong ada penebus, wahai tangan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.